nama saya Brian Francesco. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Quikiangi. Pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara bisa memanage waktu dalam dunia bisnis. Yang kita tahu dalam dunia bisnis itu sangat penting yang namanya memanage waktu. Apalagi kita harus bisa memanage waktu dalam dunia bisnis agar apa yang bisnis yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Biasanya pemilik bisnis itu sangat sibuk ya, dan tidak punya waktu karena dia mengurusi suatu bisnis tersebut, dalam arti dia lebih mengerjakan beberapa halnya itu sendiri, padahal itu dia punya tim atau dia punya karyawan, tapi dia itu tidak memberikan pekerjaan-pekerjaan itu kepada karyawan karena ada beberapa faktor. Contohnya dia kurang percaya dengan pekerjaan karyawannya atau pekerjaan timnya, atau dia juga takut hasilnya tidak sama seperti yang dia lakukan. Bagaimana sih caranya pemilik bisnis tersebut bisa memiliki waktu lebih banyak dan bisa membagikan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke dalam tim dan atau karyawan-karyawannya secara efektif? Pertama, kita harus melakukan yang namanya time study. Langkah pertama yang kita harus lakukan di time study membuat schedule atau jadwal apa saja yang ingin kita lakukan dalam minggu, dan buat deadline tugas-tugas kita kerjakan agar bisa berjalan lebih teratur. Pekerjaan bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Langkah kedua adalah membuat kuadran seperti ini. Setelah membuat kuadran, kita harus memberi yang di sini ada skill axis dan ini enjoyment axis. Dan masing-masing dari skill axis dan enjoyment axis ini kita beri low, medium, dan high. Begitu juga enjoyment axis. Nah, setelah kita membuat kuadran seperti ini dan memasukkannya seperti ini semua, kita masukkan jadwal-jadwal atau schedule apa aja yang kita ingin lakukan. Misalnya hari pertama kita menulis proposal. Nah, menulis proposal itu mau ditaruh di mana? Biasanya menulis proposal itu tidak mudah tapi tidak susah juga. Jadi kita taruh di medium. Menulis proposal. Nah, setelah itu kita lihat enjoy. Kita enjoy gak melakukan itu? Pastinya tidak kan. Kita taruh menulis proposal di medium dan enjoyment axisnya di bagian low. Setelah itu jadwal kedua misalnya mengumpulkan data dari sales kita atau karyawan kita untuk suatu produk atau penjualan. Nah, kalau data kita taruhnya di mana? Mengumpulkan data kan itu mudah, tapi tidak enjoy. Jadi kita tulis di sini data. Nah, setelah itu kegiatan ketiga misalnya kita dealing dengan investor atau berbicara dengan investor atau mencari sponsorship. Nah, itu kan taruhnya di mana? Pasti taruhnya di high. Soalnya dealing dengan investor tidak mudah yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi kita taruh di investor di high sini. Nah, di enjoyment axisnya di mana? Dealing dengan investor itu kan seru, menambah pengetahuan, dan kita mungkin belajar hal baru dari investor yang kita temui. Jadi skill axisnya itu high dan enjoyment axisnya itu berarti high juga. Investor. Dan ini sebagai contoh saja ya. Jadi kita masukin semua apa aja schedule yang akan kita lakukan selama seminggu atau sebulan, atau tergantung dari
perusahaan itu sendiri. Nah, setelah itu kita mendapatkan apa aja yang kita mau lakukan di dalam seminggu itu, langkah selanjutnya apa yang kita cari, apa yang kita temukan. Nah, kalau kita sebagai bisnis atau owner bisnis mau menjadi autopilot bisnis, langkah yang kita harus lakukan adalah memberi atau mendelegasikan tugas kepada tim kita. Nah, apa sih yang harus kita delegasikan ke tim kita? Yang pastinya yang enjoyment axis-nya low dong, karena kita tidak menyukainya untuk melakukan hal itu. Berarti kita punya tim untuk bisa melakukan hal itu. Dan yang kedua, dari skill. Nah, kita mau kasih mereka delegasi itu low, medium, atau high. Soalnya kalau low skill itu berarti low of mistake. Tetapi kalau high skill itu high of mistake. Pastinya kita memilih yang low skill dan low enjoyment axis dong. Jadi kita harus pusatkan di bagian sini. Kita harus pusatkan di bagian sini untuk bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan untuk tim kita. Kita sebagai business owner atau pengusaha, kalau kita mengerjakan itu semua, gimana tim kita bisa berkembang? Kapan mereka mau mengumpulkan data, kapan mereka mau menuliskan proposal, kapan mereka mungkin belajar untuk ketemu investor, ketemu sponsorship, atau masih banyak yang dilakukan. Tapi jadi mereka juga harus run to bisnis yang kita buat dan belajar berkembang bersama menjadi suatu perusahaan atau suatu tim yang baik. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat dan ada poin-poin yang bisa didapat dari apa yang saya jelaskan ini.